Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Sebelum khatib melanjutkan khutbahnya, terlebih dahulu khatib akan mewasiatkan marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita, terutama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa semuanya tentunya mengharapkan dengan kalimat hayatan thayyibah, artinya hidup dengan kebahagiaan. Para jamaah rahimakumullah, ada beberapa kriteria hayatan thayyiban atau hidup dalam kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para jamaah rahimakumullah, bahwa di dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa Allah akan memberikan hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan apabila dalam kehidupan itu diiringi atau disertai atau dibarengi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kriteria yang dapat menyebabkan hayatan thayyibah atau hidup dalam kebahagiaan. Para jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah hayatan thayyiban. Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang dilandasi akidah. Inilah pondasi pertama. Kehidupan yang dilandasi dengan akidah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketauhidan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar dalam mengarungi kehidupan. Luqmanul Hakim selalu berpesan, pertama-tama yang dipesan oleh anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat musyrik, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat keji, adalah dosa yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah betapa pentingnya akidah, inilah betapa pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak pernah meninggalkan
tidak pernah meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anaknya. Dia selalu berpesan, aku tidak akan tinggalkan harta yang banyak buat kalian, tetapi aku tinggalkan adalah keimanan kepada kalian. Betapapun kondisi kalian, betapapun kondisi kehidupan kalian, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah rahimakumullah, kriteria pertama yang melandasi kehidupan yang berbahagia. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah kehidupan yang selalu memberi dampak positif atau bermanfaat. Amal soleh adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang membawa dampak positif, walaupun hanya sekecil apapun. Apabila dirasakan dampak positifnya, maka itulah amal soleh yang dikerjakan dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang selalu memberikan potongan roti di lubang-lubang semut yang kecil-kecil. Di lubang semut dia berikan potongan roti yang kecil-kecil. Sahabat yang lain bertanya, apa yang engkau kerjakan? Lalu sahabat ini bilang, aku hanya memberikan makanan, potongan roti untuk semut-semut. Para jamaah rahimakumullah, ternyata perbuatannya enteng, perbuatannya ringan, tetapi itulah juga disebut amal soleh. Jadi amal yang dikerjakan untuk makhluk hidup, bermanfaat bagi makhluk hidup. Sampai-sampai sekarang di Turki pun, di negara Turki, mereka sudah punya kesepakatan. Sampai-sampai burung-burung yang liar, binatang-binatang yang liar di atas pegunungan ataupun di hutan-hutan, tidak boleh ada yang kelaparan. Ini menunjukkan bahwa manusia tetap memperhatikan makhluk hidup. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya para jamaah rahimakumullah, itulah amal soleh yang dikerjakan dan semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rezeki yang halal. Rezeki, setiap manusia tentu membutuhkan rezeki berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan kebutuhan kehidupan yang lainnya. Para jamaah rahimakumullah, Islam diajarkan untuk diperbolehkan untuk kaya, dipersilahkan untuk kaya, dipersilahkan untuk memperbanyak harta, karena harta inilah adalah tulang punggung kita. Karena dengan semuanya bisa dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji harus dengan harta, zakat dengan harta. Jadi salah apabila ada kaum muslimin yang berpendapat bahwa kita hanya memperhatikan akhirat saja, dunia tidak diperhatikan. Nah ini para jamaah rahimakumullah, kehidupan dunia akhirat haruslah seimbang. Ketika kita mengejar dunia, maka akhirat akan tertinggal. Tetapi ketika akhirat kita kejar, kita kerjakan, maka insya Allah dunia juga akan terbawa. Ibarat petani yang menanam padi. Kalaulah kita menanam padi, akan tumbuhlah rumput. Tapi jangan coba-coba kita nanam rumput, akan tumbuh padi. Ini artinya ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan terbawa. Tetapi ketika kita akan mengejar dunia, maka akhirat akan lepas. Para jamaah rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du.
Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa seluruh kaum mukminin dan mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabb kami, selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada. Kuatkanlah iman mereka, satukanlah hati mereka untuk menghadapi musuh-musuh Engkau. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.